Smart Listener, segera kami akan mengajak Anda untuk menyimak live talk show bersama PT Yakult Indonesia. Selamat mengikuti. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidup nggak apa-apa, saya di atas lagu ya. Bakteri baik, kasih sirup kasih menekan bakteri jahat. 101,1 Radio Smart FM Makassar ya. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda hari ini? Ya, kembali beraktivitas ya di hari ini. Gimana kabar Anda nih, Smart Listeners? Semoga tetap semangat ya. Apalagi memulai aktivitas Anda di pagi tadi. Anda sudah meminum sepotong Yakult. Nah, Smart Listener, minum Yakult ini sudah menjadi tren yang kerap dilakukan oleh sebagian orang ya. Ini karena mereka percaya ada manfaat yang dirasakan minum Yakult secara rutin ya. Benar saja nih Smart Listeners, mengonsumsi Yakult secara rutin ini bisa memberikan manfaat baik untuk menjaga kesehatan tubuh nih, khususnya sistem pencernaan kita. Nah, untuk pagi hari ini Smart Listeners, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber saya yang tentunya sudah hadir secara virtual. Ini masih di rangkaian anniversary Yakult ke 30 tahun. Dan kita langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Humedi, Kacap PT Yakult Indonesia Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Humedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirza. Selamat pagi pendengar Radio Smart FM di mana berada. Salam sehat selalu untuk semuanya. Gimana kabar pagi ini Pak? Gimana aktivitasnya pagi ini Pak? Alhamdulillah masih seperti biasa Mbak Mirza, cuma kondisi pagi ini ya Makassar dan sekitarnya lagi diguyur hujan. Iya. Ya sehingga hujan gitu ya. Iya. Tapi tetap adem ya Pak ya. Tapi tetap giat ya, tetap aktif gitu ya Pak. Harus karena udah minum Yakult. Iya betul bisa. Baik, dari Pak Humedi saya langsung aja menyapa juga Pak Munardin, Rayon Koordinator Direct Sales PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Munardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirza. Selamat pagi Pak. Sehat? Iya sehat ya. Oke, untuk Pak Munardin ini dari baju yang dikenakan ini memang cerah gitu ya, warna pink ya Pak ya? Iya, benar seperti itu Pak. Oke, secerah semangat untuk hari ini ya Pak. Baik, dan Smart Listeners perlu kami informasikan juga. Oke, untuk hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi untuk Anda nih yang ingin bertanya silakan untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan untuk hari ini dan langsung saja tentunya di rangkaian anniversary Yakult ke 30 tahun langsung aja saya ke Pak Humedi. Pak Humedi, untuk rangkaian ulang tahun yang ke-30 tahun ya, ini untuk Yakult ini sudah cukup lama ada di Indonesia. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak, gimana historinya, gimana sejarahnya nih sehingga Yakult ini bisa sampai ke Indonesia. Silakan Pak Humedi. Ya baik, terima kasih Mbak Mirza, terima kasih pendengar Radio Setia Smart FM di mana berada. Perlu saya sampaikan ya bahwa Yakult sendiri adalah minuman kesehatan yang sudah berada di Indonesia kurang lebih 30 tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 1991 Yakult berada di Indonesia, di mana sebelumnya bahwa Yakult setelah ditemukan oleh seorang dokter Minoru Shirota pada tahun 1930 ya di Jepang, bahwa Dr. Minoru Shirota ini adalah seorang dokter ya, mereka melakukan penelitian terhadap mikro ya biologi yang ada di Jepang sehingga menemukan bakteri baik
yaitu bakteri Lactobacillus casei strutastren yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sehingga diciptakanlah minuman yang enak dan segar, sehingga minuman Yakult sudah ada di 40 negara, seperti itu Mbak Mirsa. Itu untuk bagaimana histori ataupun sejarah ya, sampai Yakult itu ada di Indonesia. Nah, Yakult ini salah satu minuman yang tentunya ini sangat baik untuk kesehatan, apalagi untuk sistem pencernaan kita ya. Mirza jadi penasaran nih, sebenarnya untuk kandungan Yakult itu sendiri apa aja sih Pak? Langsung saja, mungkin saya ke Pak Munardin ya Pak. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Mirsa. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan tadi oleh Pak Gung ya. Nah, jadi Yakult di Jepang itu sudah ditemukan sejak 1930 dan mulai dipasarkan itu di tahun 1935 di Jepang sendiri. Nah, di Indonesia sendiri memang dipasarkan di tahun 1991. Nah, banyak hal yang yang terdapat dari manfaat Yakult ini. Nah, kita ambil garis besarnya Mbak Mirsa, itu manfaatnya ada 5 Mbak Mirsa. Nah, yang seperti pertama, dia bisa membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus Mbak Mirsa. Yang pertama. Nah, yang kedua, Yakult sendiri ini dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri merugikan Mbak Mirsa. Nah, bakteri merugikan ini adalah yang dihasilkan dari si bakteri-bakteri jahat itu. Nah, selanjutnya Yakult ini juga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik. Nah, karena Yakult sendiri adalah bakteri baik, seperti itu. Jadi dia bisa menambah koloni di dalam usus, khususnya di bakteri baik. Nah, yang manfaat ketiga itu dapat mengurangi racun Mbak Mirsa. Mengurangi racun dalam tubuh, seperti itu. Nah, selanjutnya Yakult juga dapat bisa membantu mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare, seperti itu Mbak Mirsa. Dengan mengkonsumsi Yakult setiap hari, kita bisa dapat manfaatnya. Nah, manfaat yang kelima yang bisa dirasakan adalah bisa meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh Mbak Mirsa, seperti itu. Itu sebagian besar dari manfaat Yakult Mbak Mirsa. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke. Itu manfaat ya dari Yakult ya. Kalau kita konsumsi Yakult ya setiap hari. Nah, untuk kandungan Yakult sendiri Pak, dalam setiap 65 mm 65 mili Yakult itu memiliki kandungan nutrisi untuk mendukung tubuh ya. Itu apa saja sih Pak? Pak Munardin atau Pak Medi, silakan. Gimana Pak Tung? Ya, oke, biar saya sebentar, biar nanti disambung sama Pak Tung ya. Nah, kalau untuk maksudnya untuk bahan-bahan Yakult ini ya, Iya, kandungan apa aja sih di dalamnya gitu loh Pak. Silakan baik. Pak. Nah, jadi kalau untuk Yakult sendiri itu kita lebih ke bakterinya ya Mbak, kita seperti itu. Karena kita mengutamakan lebih ke bakterinya, yaitu bakteri baik. Nah, kalau untuk bahan-bahan sendiri, Yakult itu mengandung air Mbak Mirsa pastinya, terus sukrosa, nah, terus susu skim bubuk, nah, dextrosa, dan perisai identik alami Yakult, dan juga kultur bakteri asam laktat Yakult sendiri. Nah, jadi itu bahan-bahan Yakult. Nah, jadi Yakult sendiri itu lebih mengutamakan ke bakterinya seperti itu Mbak Mirsa. Nah, bagaimana supaya itu bisa bertahan lama? Jadi kita harus menyimpannya di dalam suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, di suhu itu maka si bakteri ini tidak aktif. Jadi bisa menjaga bisa meningkatkan, memperpanjang umur usia Yakult saat penyimpanan seperti itu Mbak Mirsa. Pak Homedi ingin menambahkan, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mirsa ya. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Pak Munardi, bahwa Yakult memiliki kandungan yang sangat alami. Jadi yang disampaikan oleh Pak Munardi ya, jadi yang paling bermanfaat adalah dari sisi bakterinya. Bakteri baik ya, bakteri LKC strutastren. Satu botolnya mengandung lebih dari 6,5 miliar. Karena alami, maka expired Yakult tidak lama. Hanya 40 hari sejak diproduksi, tetapi harus disimpan dalam suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, sehingga ketika kita minum maka akan mendapatkan manfaatnya ya. Jadi Yakult sendiri alami, tidak pakai bahan pengawet dan pewarna, sehingga sangat aman
diminum oleh semua usia, anak-anak sampai lanjut usia. Seperti itu Mbak Firsa, kira-kira dari saya. Oke, itu beberapa hal yang smart listeners yang tentunya Anda ingin ketahui ya, kandungan Yakult ya, itu apa-apa saja sih ya. Dan selanjutnya kita akan juga mengetahui nih ya, smart listeners di usia yang ke-30 tahun yang ada di Indonesia, Yakult tentunya berkontribusi untuk kesehatan keluarga Indonesia. Apa-apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Yakult. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami tentunya di spesial program ya untuk hari ini, masih bersama dengan PT Yakult Indonesia Persada, dan tentunya masih bersama dengan Pak Humedi, Kacap PT Yakult Indonesia Persada, kemudian masih bersama dengan Pak Munardin, Rayon Koordinator Direct Sales PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Nah, smart listeners, Yakult ini merupakan salah satu minuman probiotik yang tercipta karena fermentasi susu dan gula. Nah, minuman ini mengandung bakteri probiotik atau dikenal juga sebagai bakteri baik bernama Lactobacillus casei shirota strain ya. Dan tentunya smart listeners di usia yang ke-30 tahun, Yakult berkontribusi untuk kesehatan keluarga Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, untuk kontribusi Yakult Indonesia untuk masyarakat untuk selama ini seperti apa nih? Saya langsung saja ke Pak Munardin ya. Sebagai direct sales dari PT Yakult Indonesia Cabang Makassar, silakan Pak Munardin. Oke Mbak Mirsa, terima kasih. Iya, halo. Ya. Tadi kegiatan apa saja ya yang sudah dilakukan di 30 tahun ini yang Mbak Mirsa seperti itu ya? Iya, silakan Pak. Oke, baik. Jadi Yakult sendiri dalam memeriahkan 30 tahun anniversary Yakult yang Mbak Mirsa. Nah, kami bersama organisasi yaitu yang namanya Peduli Kanker Payudara Autoloading Indonesia ya Mbak Mirsa ya. Nah, mengadakan webinar yaitu tentang deteksi dini kanker payudara. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu kepada lebih dari 70.000 orang yang terdiri dari karyawan dan keluarga. Karyawan dan keluarga di sini yaitu direct sales dan Yakult Lady, Mbak. Nah, serta pelanggan. Itu kegiatan, salah satu kegiatan anniversary selama 30 tahun Yakult. Nah, terus kita juga mengadakan donor darah di cabang Makassar khususnya. Di semua cabang pun ada. Nah, khususnya juga di cabang Makassar, itu kita khususkan ke karyawan, seperti itu, Pak Mirsa. Jadi karyawan di Yakult DS Makassar dan Yakult di Makassar itu sudah melakukan semuanya donor darah. Dan juga ada webinar kesehatan. Nah, untuk pelaksanaan PHBS-nya kita selalu menerapkan, Mbak, terutama di karyawan itu sendiri. Pastinya kita menerapkan PHBS supaya selalu menjalankan agar kita bisa terhindar dari COVID-19 dan juga tetap melakukan SOP yang sempurna, Pak Mirsa, seperti itu. Oke, Pak, sekarang kan pandemi. Nah, sejauh mana nih kontribusi Yakult untuk meredam tingkat penularan, Pak? Silakan, saya mungkin langsung aja ke Pak Humedi ya. Ya, baik Mbak Mirsa. Memang kondisi saat ini pandemi masih belum sempurna hilang dari ya negara kita Indonesia, termasuk juga di ini ya di wilayah Sulawesi. Tentunya kita juga harus waspada. Dari kami sendiri untuk internal perusahaan PT Yakult khususnya di cabang Makassar, tentunya kita melakukan beberapa langkah ya supaya pandemi ini tidak muncul kasus-kasus baru terus, sehingga kita sendiri PT Yakult Indonesia Cabang Makassar tetap melakukan 5M. Tentunya juga memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga kita semua karyawan dan Yakult Lady harus divaksin sehingga ya terbentuknya herd immunity akan semakin meluas dan baik, sehingga juga ini akan juga mengurangi penularan COVID juga. Kemudian yang berikutnya juga kita bekerjasama dengan beberapa instansi ya, kita melakukan kegiatan sosialisasi PHBS tadi yang disampaikan oleh Pak Munardi, pentingnya menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita juga,
supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Dan kita juga bekerjasama dengan beberapa puskesmas, rumah sakit, kita memberikan sampel gratis kepada tenaga medis sehingga mereka juga akan terbentuk kesehatannya, dan harapannya ya ini COVID yang ada di Indonesia itu bisa kita antisipasi dengan baik. Saya kira seperti itu Mbak Nisa. Apalagi di usia yang ke-30 tahun ya Pak ya. Usia yang ke-30 tahun, kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh PT Yakult Indonesia. Ada lagi yang tambahkan Pak? Munardin mungkin? Silakan Pak. Oke, baik. Kemudian nih Pak, di usia yang ke-30 tahun ya, tentu ada juga bentuk kepedulian yang diberikan ya, khususnya untuk bentuk kepedulian lingkungan dari Yakult Indonesia. Nah, Pak Munardin, silakan. Pak Humaidi mungkin ya, silakan. Ya. Silakan Pak Humaidi. Baik, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kami dari perusahaan PT Yakult Indonesia Persada bisa akan memperhatikan kemudian terhadap lingkungan kita. Ya, jadi supaya ya lingkungan kita terjaga dengan baik. Untuk pemanfaatan manusia ya yang ada di bumi kita. Jadi untuk yang pertama dari pabrik kami yang ada di Mojokerto dan di Sukabumi ya. Jadi PT Yakult Indonesia Persada memiliki sistem pengolahan limbah yang dirancang oleh Yakult Sentra Institut Jepang untuk mengubah air bekas produksi Yakult menjadi lebih jernih dan dapat dialirkan ke sungai sekitar perusahaan. Ya, ini saking bersihnya, jernihnya air di bekas limbah ini bisa diberi ikan banyak sekali. Jadi bisa dimanfaatkan kembali gitu Pak ya? Iya betul ya. Jadi sehingga lingkungan kita menjadi tidak tercemar itu. Sehingga habitat yang kita ke pabrik juga bisa berkembang dengan baik. Selain itu, Yakult juga rutin mengadakan aksi tanam 10.000 pohon setiap tahunnya di area sekitar pabrik, baik itu di pabrik Sukabumi maupun di Mojokerto, yang bekerjasama dengan organisasi pemerhati lingkungan, yaitu Lembaga Alam Lestari Indonesia atau LALI. Dan kita pabrik Mojokerto juga bersama LSM. Padi penanaman dilakukan di lahan kritis, ya, terutama di sekitar pabrik. Ini juga melibatkan masyarakat setempat supaya kelestarian alam juga terjaga dengan baik, ya, sehingga bisa terhindar dari bencana alam seperti itu. Dan yang berikutnya, saat ini Yakult ya sedang berupaya untuk mendaur ulang sampah plastik pengemasan botol Yakult untuk kelak bisa dijadikan menjadi barang rumah tangga yang bermanfaat. Ya, kegiatan ini masih dalam tahap uji coba di 3 cabang, yaitu cabang Bogor 1, Bogor 2, dan juga Sukabumi. Harapannya nanti bisa ke semua cabang seluruh Indonesia, termasuk di Makassar ya, di Sulawesi. Nah, kegiatan ini diharapkan nanti di tahun 2029 nanti sekitar 30% sampah plastik Yakult termasuk botol-botolnya di masyarakat bisa ditarik untuk bisa didaur ulang. Jadi komitmen kami dari perusahaan tetap kita akan memanfaatkan, mengurangi sampah plastik ya. Targetnya adalah tahun 2029 minimal 30%. Minimal 30%. Ya. Ini salah satu bentuk kepedulian ya terhadap lingkungan. Mungkin dari Pak Munardin ada yang tambahkan penjelasan dari Pak Humaidi tadi, silakan Pak. Baik Mbak Nisa, terima kasih. Nah, jadi benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bung, bagaimana kepedulian Yakult dan masyarakat lingkungan. Jadi memang benar, jadi yang dijelaskan tadi kayak di pabrik Sukabumi Jakarta itu memang memiliki sistem pengolahan limbah, pertama yang melakukan
agar bagaimana tidak mencemarkan seperti itu. Jadi teknologinya itu bukan kita hidup kita seperti itu. Nah, jadi kita sudah lihat langsung juga banyak dari pelanggan atau terutama karyawan juga yang sudah melihat langsung bagaimana prosesnya kayak itu saat ini kita. Nah, terus memang benar, saat ini juga yang sedang ada yang mengumpulkan atau akan membawa pulang plastik, jadi bisa dipakai sama mereka seperti itu. Nah, kita melakukan tadi targetnya itu di tahun 2029 ya, nah itu kita juga bisa melakukan seperti itu. Oke. Itu nanti targetnya sekitar 30% gitu ya Pak ya, untuk sampah plastik dari minuman botol dari Yakult ini itu bisa diolah gitu ya Pak. Baik, ini keren banget ya Smart Business, jadi untuk manfaat Yakult ini sangat luar biasa. Kemudian Yakult juga peduli terhadap lingkungan ya Smart Business, dan juga memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar pabrik gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan di pagi hari ini Smart Business, dan tentunya kami juga nantikan Anda yang mau nanya-nanya nih untuk pagi hari ini silakan ya live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih ngobrol di pagi hari ini, tentunya di hari ini masih bersama dengan Pak Humedi, Kacap PT Yakult Indonesia Persada, dan juga Pak Munardin, Rayon Koordinator Direct Sales PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Dan tentunya untuk Anda nih yang mau bergabung bersama kami di hari ini, silakan untuk pertanyaannya langsung aja ke live chat channel YouTube Smart FM Makassar ya. Masih bersama dengan Pak Humedi dan juga masih bersama dengan Pak Munardin ya. Jadi tadi nih ya, Smart Business, tentunya Anda sudah mendengarkan juga nih dari sekian banyak manfaat dari Anda yang mengonsumsi Yakult. Kemudian Smart Business, ternyata Yakult ini juga memberikan bentuk kepedulian lingkungan ya untuk masyarakat Indonesia ya. Tadi juga sudah diinformasikan oleh Pak Humedi dan juga Pak Munardin, itu banyak hal yang sudah dilakukan ya. Kemudian Smart Business itu melakukan, dari PT Yakult Indonesia juga sudah melakukan webinar nantinya ya. Kemudian adanya sistem pengelolaan limbah yang dilakukan untuk pabrik Yakult ya yang ada di beberapa kota di Indonesia. Kemudian ada banyak hal yang dilakukan juga Smart Business untuk penanaman pohon ya, dilakukan di lahan-lahan kritis ya. Seperti itu ya Pak Humedi yang sudah dilakukan selama ini ya. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya dari PT Yakult Indonesia ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak untuk Smart Business yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Yakult ya. Tentu juga penasaran nih, katanya kalau minum Yakult ini juga bisa sangat baik untuk kecantikan kita juga nih Pak. Pak Humedi mungkin bisa menjawab Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Ya. Terima kasih ya Mbak Nusa ya. Minum Yakult bisa menjaga kecantikan kita. Tentu Mbak. Ya, cantik itu kan harus sehat. Ya. Jadi minum Yakult setiap hari itu secara rutin ya, juga akan banyak kita dapatkan manfaatnya ya. Tentunya usus kita akan menjadi sehat. Kalau usus kita menjadi sehat, maka badan kita akan menjadi sehat pula. Kalau badan kita sehat, tentunya kita juga akan bisa beraktivitas setiap hari dengan baik. Ya. Dengan demikian, maka tentunya juga akan menjadikan kalau kita sehat dengan baik, ya, bermanfaat buat banyak orang. Karena ya. Tentunya cantiknya di situ. Jadi sehat itu cantik. Karena Yakult ini sangat baik untuk kesehatan ya, khususnya untuk sistem perjalanan kita gitu ya Pak Humedi ya. Pak, ini ada waktu-waktu yang tepat nggak sih untuk minum Yakult itu? Ya, terima kasih. Jadi minum Yakult itu kapanpun bisa. Saya. Iya. Baik itu sebelum makan, setelah makan. Yang penting jangan saat tidur minum Yakult. Dari saya, jadi kapanpun bisa. Tapi lebih baiknya itu menurut saya adalah setelah makan. Karena saat setelah makan itu
usus kita kan, lambung kita kan perlu ini ya, membantu mencerna makanan yang kita makan. Kalau misalnya setelah makan, maka pencernanya akan dibantu mencerna makanan yang kita makan. Ya, ketika makanan dicerna oleh ini usus kita, ya, sehingga ya nutrisinya nanti akan ini membawa tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak, untuk minum Yakult ini kan memang disarankan untuk rutin gitu ya, setiap hari. Nah, berapa lama sih Pak agar kita bisa juga merasakan manfaatnya? Saya ke Pak Munardi. Silakan Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Berapa lama saya yang menjadikan botol satu botol sebagai kebiasaan bagi kita, maka kesehatan kita tetap seperti itu. Nah, yang kita ketahui karena Yakult adalah bakteri baik, nah dia sifatnya bakteri. Nah, makanya kita minum setiap hari. Nah, contoh kalau kita minum, bagaimana kalau kita minum Yakult sampai 5 botol, 6 botol? Bisa saja Mbak, karena kenapa? Yakult sendiri kan bukan obat seperti itu. Nah, jadi tidak ada aturan minumnya yang karena tahu kapan tadi, kapan waktu yang tepat, ya baik sebelum makan atau setelah makan. Nah, jadi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kita sarankan minum Yakult 1 botol setiap hari. Oke, jadi 1 botol setiap hari ya? Setiap hari. Minimal ya. Minimal ya. Kalau suaminya lebih dari 1 botol, itu gimana Pak? Justru lebih bagus lagi. Justru lebih bagus lagi ya. Oke, Pak, tentunya untuk Yakult ini ya, ini sangat mudah bisa kita dapatkan ya. Biasanya juga saya lihat ya, seorang perempuan itu memakai seragam putih, kemudian pakai topi merah kalau nggak salah gitu ya. Itu apa Pak? Disebut apa tuh Pak? Nah, baik Mbak Mita, terima kasih. Jadi memang sistem distribusi penyalurannya sendiri kita mempunyai dua marketing juga Mas. Jadi ada yang namanya Yakult Lady yang tadi Mbak Mita kan, yang pakai topi namanya itu Yakult Lady. Nah, dia punya memang langsung ke rumah. Mungkin itu yang ada di masyarakat. Nah, dan satu lagi yaitu Berex yang menggunakan mobil. Nah, itu terus menambahkan ke toko. Jadi kandung ada sistem ada 2. Oke, ini untuk persyaratannya untuk menjadi seorang Yakult Lady itu seperti apa sih? Mohon informasinya dari Pak Bunadin atau Pak Humaydi nih, silakan. Ya, dari saya menurut saya, jadi Yakult Lady adalah agen resmi dari PT Yakult Indonesia Persada. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendengar dimanapun, jangan khawatir untuk beli Yakult pada ibu-ibu Yakult Lady yang sudah tersebar di seluruh Sulawesi ini ya. Nah, tentunya mereka juga mendapatkan pelatihan karena mereka kita rekrut dari PT Yakult Indonesia Persada. Ya, memang kita merekrut sendiri, tidak melalui orang lain atau perusahaan lain. Ya, tentunya mempunyai syarat-syarat untuk menjadi Yakult Lady tersebut. Ya, yang pertama syaratnya tentunya dari sisi kesehatan, tentunya orang yang sehat, karena harus keliling ya, melakukan Yakult ke pelanggan-pelanggan, usianya kurang lebih 20-40 tahun, pendidikannya minimal SMP, dan yang paling penting adalah mendapatkan izin dari orang tua maupun pasangannya. Dan nanti setelah kita rekrut akan mendapatkan pelatihan dari perusahaan kurang lebih 1 bulan. Ya, akan didampingin oleh staf kami dari PT Yakult Indonesia. Oke. Itu untuk Mbak Nisa. Itu untuk persyaratan untuk menjadi seorang Yakult Lady ya. Nah, kemudian nih Pak, gimana nih untuk bisa bermitra dengan PT Yakult Indonesia Persada ya? Mungkin smart listeners nih ya yang mempunyai toko atau bagaimana untuk bisa juga bermitra dengan PT Yakult Indonesia Persada. Nah, itu caranya seperti apa tuh Pak? Saya ke Pak Munardin. Ya, mungkin kalau yang Lady sama saya Mbak.
Oke. Kalau dari saya ya, kebetulan saya menangani yang kuliah. Jadi untuk mendaftar silakan pendengar Smart FM yang berada ya, sangat mudah sekali. Bisa masuk ke kantor cabang kami yang ada di Jalan Poros Pangangga, RT 05 RW 04, Kelurahan Citalasa, Kabupaten Tuban, atau telepon ya ke nomor 085 298 591137. Silakan datang atau telepon. Terima kasih Mbak. Oke. Saya ke Pak Munardin. Pak Munardin, ini gimana nih kalau semuanya ada toko yang ingin juga menjual Yakult, nah itu gimana Pak untuk bisa kerjasamanya Pak? Oke. Itu persyaratannya apa aja? Terima kasih tentunya. Baik, untuk persyaratannya saja tentunya toko itu harus menggunakan mempunyai izin yang lengkap yang pertama. Nah, karena kenapa kita mengacu di penyimpanan yang akan cukup untuk mempunyai pengajar. Nanti sekiranya nih kan pastinya penjualan itu akan naik yang lebih besar. Nah, kita juga bisa siapkan atau menyiapkan token dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku di aplikasi. Ada mungkin target penjualan token. Nah, itu saja. Punya toko-toko yang mempunyai penjualan besar, toko besar atau toko minimarket kita bisa layani. Itu gimana Pak untuk bermitra? Itu langsung saja datang ke kantor atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Nah, oke, baik. Nah, untuk pendengar radio atau yang mempunyai toko yang bermitra, itu menghubungi di nomor 085 399 985 dan 889. Itu langsung di kantor kami, atau juga bisa di 0411 899 0076. Oke. Itu ya untuk informasinya yang Anda nih ya, Smart Business yang ingin juga menjual Yakult ya di toko Anda ya. Oke, kita break dulu untuk sebentar ya Pak Munardin dan juga Pak Humaydi dan Smart Business. Ini sudah ada live chat yang sudah masuk, saya akan baca sebentar ya Pak. Oke, kita break dulu untuk sesaat dan sekali lagi Smart Business buruan ya untuk Anda juga bisa mengonsumsi Yakult ya. Mulai aktivitas Anda di hari ini minum Yakult 1 botol per hari, ini Anda bisa merasakan manfaatnya ya. Oke, Smart Business, kita break untuk sesaat. Cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2018. Pertama kali dipasarkan di Jepang pada tahun 1935. Kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi pada tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi pada tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto pada tahun 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram @yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. The real movie spot for movie mania. From east to west, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di Emancipation, MNC Play, dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, Bebas, FBI Most Wanted Season 2, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya.
Hanya 35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, koleksi film terbaru setiap minggunya, dan bioskop streaming yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan juga Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan juga MNC Play di 0899 1500 686. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda masih menyimak live talk show bersama PT Yakult Indonesia. Minum Yakult tiap hari. Baik, Smart Business, kita sampai di sesi terakhir ya, tentunya masih dengan PT Yakult Indonesia, dan kita masih bersama dengan Pak Humedi dan juga Pak Munardin. Ini ada live chat yang sudah masuk dari akun Syarif Al-Qadri. Kita baca dulu ya Pak ya. Baik, dan untuk Anda yang lain nih, Smart Business, silakan ya, untuk Anda yang mau bertanya lebih banyak lagi tentang Yakult ya, silakan live chat channel YouTube Smart FM Makassar sekali lagi. Dan untuk pagi ini kita sudah ada akun Syarif Al-Qadri. Pertanyaannya, apakah minum Yakult ini bisa memperlancar BAB katanya? Silakan Pak Humedi dan juga Pak Munardin, siapa yang ingin menjawab? Ya, terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih Pak Syarif Al-Qadri ya, atas pertanyaannya, yaitu apakah minum Yakult bisa melancarkan BAB. Jawaban dari saya adalah bisa ya. Kenapa bisa? Yang sudah saya sampaikan dan disampaikan Pak Munardi, bahwa Yakult itu satu botol Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus strain ya. Manfaatnya cukup banyak. Salah satunya adalah memperbaiki sistem pencernaan kita ya, mencegah diare dan juga mengatasi susah buang air besar ya. Biasanya orang susah buang air besar itu kondisi pencernaannya kurang sehat, gerakannya ususnya agak lambat sehingga BAB-nya susah ya. Salah satunya manfaatnya Yakult mengatasi BAB sehingga usus kita akan menjadi normal. Begitu Mbak Mirsa. Itu dari akun Syarif Al-Qadri ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kenapa sih Yakult itu harus disimpan di suhu di bawah 10 derajat Celcius Pak? Ke Pak Munardin. Oke, baik Mbak, terima kasih. Kenapa Yakult harus disimpan di suhu 0 sampai derajat Celcius? Iya. Nah, tapi saya sudah sempat jelaskan kenapa dia harus di suhu 0 sampai derajat Celcius. Nah, karena pada saat itu bakteri ini tidak aktif, bakteri Yakult ini tidak aktif. Nah, sehingga pada saat masuk ke tubuh dia baru aktif Pak, seperti itu. Nah, kenapa dia juga tidak aktif? Karena ketika dia aktif maka dia akan memakan nutrisi yang ada di dalam tubuh sendiri Pak, seperti itu. Makanya untuk membuat Yakult tidak aktif, makanya disimpan di kondisi dari 0 sampai 10 derajat Celcius seperti itu. Nah, ketika dia di luar itu maka bakteri ini akan aktif. Nah, ketika aktif nanti lama kelamaan akan bakteri itu akan mati seperti itu. Nah, kalau dia suhu terlalu panas, nah sehingga kalau mati sebenarnya minum Yakult yang tidak dingin itu tidak ada efek samping ya pemirsa. Nah, cuman untuk manfaatnya itu tidak maksimal Pak. Terus ada yang nanya juga nih Pak, apakah Yakult ini menggunakan pengawet katanya? Pak Munardin atau Pak Humedi yang menjawab? Silakan Mbak. Oke, baik Mbak Mina, terima kasih. Yakult itu sama sekali tidak menggunakan pengawet, benar-benar alam. Seperti yang dijelaskan tadi, yang disebutkan yaitu bahan-bahan Yakult. Nah, kita tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Pengawetnya apa? Nah, itu kita menyimpan di
itu dingin. Nah itu yang kita, tapi pengaruh yang disebut seperti bahan pengaruh yang lainnya ya enggak. Nah itu menunjukkan bakteri ini tadi seperti Mbak Lisa. Jadi kita tidak memakai pengaruh chemical. Oke, Pak, untuk pemberian Yakult nih ya, bisa nggak sih diberikan juga kepada bayi yang berumur 1 tahun, Pak? Oke, baik. Jadi Yakult kalau untuk di bawah 1 tahun ya Mbak Lisa, boleh Mbak Lisa. Yakult sudah bisa diberikan ke anak bayi yang sudah mendapatkan makanan tambahan, mungkin di usia 6 bulan. Tetapi sekiranya kalau di bawah 1 tahun itu kita berikan secara bertahap Mbak Lisa, atau sedikit-sedikit dengan menggunakan teknologi. Tetapi sekiranya kalau dia sudah 1 tahun itu kita Mbak Lisa, selagi dia sudah bisa menggunakan gelas atau cangkir, bisa 1 dan 1 hari. Nah, mohon maaf lagi Mbak Lisa, sebagai ini perlu ketahui saja, ya pun bukan sebagai pengganti ASI ya Mbak Lisa. Nah, kita lebih ke pencernaan dan kekebalan tubuh di anak. Kalau aku nggak ada gantinya Mbak Lisa. Kita nggak boleh gitu ya. Oke, Pak. Jadi untuk pemberian Yakult untuk anak bayi ya yang berusia 1 tahun itu melalui proses untuk dosisnya juga itu bertahap gitu ya mungkin Pak ya. Oke. Apakah Yakult berguna bagi orang yang mendapat perawatan antibiotik dalam jangka waktu yang panjang? Pak Humedi mungkin bisa menjawab Pak. Ya, terima kasih Mbak Lisa ya. Jadi orang yang sedang sakit biasanya memang diberi obat-obatan terutama antibiotik ya. Ini sudah bisa jelaskan, ini sangat penting sekali orang yang sedang sakit ya minum obat-obatan. Kenapa? Karena semakin banyak minum antibiotik maka bakteri baik, bakteri jahat yang ada di tubuh kita itu akan semakin berkurang. Ya. Sehingga jika pasien atau orang sakit yang sering minum Yakult secara rutin, maka akan bisa menambah jumlah bakteri baik. Karena yang sudah saya sampaikan adalah di dalam 1 botol Yakult itu mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei serta strain hidup yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tentu harapannya dengan minum Yakult bagi orang yang sakit atau sering minum obat-obatan, ya bakteri baiknya akan ini bertambah sehingga dalam sampai dengan kondisi yang normal. Dan proses penyembuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang mungkin tidak disuplai dengan bakteri baik atau bakteri probiotik seperti Yakult. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali, sangat dianjurkan untuk selalu minum Yakult bagi orang yang sakit atau orang yang sedang mengkonsumsi obat seperti itu Mbak Misha. Baik, ini sudah ada live chat yang sudah masuk ya dari Dian Mega. Wah, Yakult ini legend banget katanya Pak. Kemudian juga ada dari akun Mila Makassar. Amankah minum Yakult lebih dari 2 botol per hari? Nah itu tadi udah dijawab gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga masih batasan umur orang bisa minum Yakult berapa? Lansia gimana nih, boleh nggak? Kemudian ada juga ini pertanyaannya, berapa sebenarnya harga Yakult yang normal katanya Pak? Ini sampai nanya harga gitu ya. Jadi gimana nih, yang jawab Pak Humedi atau Pak Munardin, silakan Pak. Ya, saya boleh. Jadi silakan Pak. Kalau nanti harga mungkin Pak Munardi ya, kalau saya ini mungkin yang usia ya minum Yakult. Iya Pak. Bagaimana kalau usianya sudah mungkin tua atau usia lanjut? Ya, tentunya semakin bertambahnya usia, kemungkinan daya tahan tubuh kita itu menurun, Mbak Mirsa. Ya. Jadi dengan minum Yakult secara rutin, ya salah satu manfaatnya juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Biasanya daya tahan tubuh manusia turun itu sejak usia 25 tahun, 35 tahun ke atas sudah mulai turun daya tahan tubuh kita. Kenapa turun? Mungkin karena faktor ini gaya hidup, kemudian juga ini ya kebiasaan kita. Semakin banyak bakteri jahat juga yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita makan, minum atau menghirup udara seperti itu. Jadi ya tentunya yang usia
usia lanjut ya itu sangat dianjurkan untuk selalu minum Yakult karena Baik, salah satu manfaatnya adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. baik. Seperti itu Mbak Mirsa. Pak Munardin, silakan Pak. Untuk harga katanya ini berbeda-beda Pak di lapangan. Oke, Ngambilnya baik Mbak. tengah-tengah saja gitu ya Pak Munardin ya. Nah, kalau untuk harga kan mohon maaf Mbak Mirsa, ini pertanyaannya harga yang dari kami atau harga di toko seperti itu Mbak Mirsa. Nah, kalau untuk dari harga kami mohon maaf kita tidak bisa share ya. Karena apa? Ini kita langsung ke toko seperti itu. Jadi kalau untuk dari harga kami kita nggak bisa langsung share seperti itu. Nah, kalau untuk harga toko, nah kita memang sudah ada memberikan semacam harga standar kepada pihak toko. Tetapi kembali lagi, nah pihak tokonya mau jual berapa rupiah seperti itu. Nah, memang kita sudah ada memberikan saran seperti itu dari harga Yakult itu sendiri, Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk usia yang ke-30 tahun, tepatnya nanti ya di tanggal 27 November 2021, untuk rangkaian kegiatannya nih seperti apa Pak? Ada bocoran? Ada yang ingin ditambahkan Pak untuk anniversary yang ke-30 tahun? Silakan. Nah, mungkin ini bisa ditanyakan sama Pak Kum langsung sebagai kader kami, Pak. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Mirsa ya, pendengar Radio Smart FM dimanapun berada. Ya memang kami dalam acara ulang tahun yang ke-30 tahun ini tentunya ada acara-acara kegiatan itu baik itu sosial maupun kerjasama dengan ini ya lembaga-lembaga di luar Yakult. Yang pertama adalah kegiatan kita sampai dengan saat ini itu tadi sudah disampaikan ya, donor darah sudah, kemudian webinar kesehatan kaitannya dengan ini ya lembaga peduli kanker tadi yang disampaikan juga. Memang kita nanti akan ada acara puncak ya di mana mungkin nanti tanggal 27 November ini tentunya ada kegiatan secara internal seperti itu, dan juga kegiatan pengucapan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang setia selama ini sudah menjadikan Yakult sebagai minuman setiap hari. Ya, harapan dari kami perusahaan PT Yakult Indonesia Persada akan terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia akan semakin sehat, semakin memberikan kontribusi terhadap negara, ya itu, dan dari PT Yakult tidak akan berhenti berbuat baik kepada masyarakat Indonesia ya maupun lembaga-lembaga di luar Yakult untuk bisa bekerja sama seperti itu, Mbak Nisha. Oke. Kemudian nih ya untuk masyarakat tentunya ingin mengetahui lebih banyak terkait kegiatan-kegiatan dari PT Yakult Indonesia Persada untuk media sosialnya itu seperti apa alamatnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Mirsa, pendengar Radio Smart FM di mana berada. Jadi kami juga ada kegiatan-kegiatan pemutaran film tentang kesehatan Yakult, kemudian pembagian sampel juga secara gratis, atau masyarakat yang kepengen tahu tentang Yakult silakan bisa ini ya mendapatkan informasi melalui media sosial Yakult yang ada di Instagram yaitu @yakult_Indonesia dan juga ada di fanpage Facebook Yakult Indonesia, dan juga bisa melalui nomor telepon bebas pulsa yaitu nomor 0801925858. Oke, itu ya. Dari Pak Munardin ada yang ingin ditambahkan Pak sebagai closing statement kita? Oke, baik Mbak Mirsa, terima kasih. Oke, nah sebagai closing kita hari ini, saya dan mewakili PT Yakult Indonesia Persada khusus cabang Makassar menganjurkan agar selalu menjaga jarak, hindari keramaian, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun ya, dan juga biasakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, serta jaga daya tubuh dan jangan lupa kalau bisa minum Yakult setiap hari seperti itu Mbak Mirsa. Terima kasih. Oke.
Baik, dan tentunya Smart Listener sekali lagi untuk mendapatkan informasi seputar Yakult itu dapat ke media sosial Yakult Indonesia, sekali lagi untuk Instagram @Yakult Indonesia, kemudian fanpage FB Yakult Indonesia, kemudian untuk layanan bebas pulsa Yakult di 800 ya 0800 192 5858. Sekali lagi sukses untuk PT Yakult Indonesia Persada, dan di usia yang ke-30 tahun Yakult terus berkontribusi untuk kesehatan keluarga Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Humedi, Kaca PT Yakult Indonesia Persada, dan juga Pak Munardin, Rayon Koordinator Direct Sales PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Melisa. Terima Terima kasih pendengar setia Smart FM. Semoga Smart FM selalu jaya. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya demikian perbincangan saya bersama PT Yakult Indonesia Persada, dan tentunya untuk rekaman dari perbincangan ini Anda juga bisa mendengarkannya di channel YouTube Smart FM Makassar.